Film-film bertema action dan film perang sering menampilkan penggunaan senjata api. Antara film dengan dunia nyata tentu ada banyak perbedaan. Dalam film tentu ada unsur dramatisasi dan penambahan unsur estetik. Ini berlaku untuk semua hal, tidak terkecuali dalam hal senjata atau teknologi militer. Dalam video ini, kita akan membahas perbedaan-perbedaan antara yang digambarkan di film dengan di dunia nyata. Dalam video kali ini, kita akan bahas tentang senjata api ringan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah muzzle flash atau kilatan api yang keluar dari moncong senjata ketika senjata ditembakkan. Sesuai namanya yakni senjata api, memang terjadi proses pembakaran ketika senjata ditembakkan. Maka, sangat mungkin ada kilatan api yang terlihat keluar dari moncong laras ketika menembak. Di dunia nyata, kilatan api ini sangat jarang terlihat, terutama pada siang hari. Namun, dalam film, senjata api selalu mengeluarkan api yang sangat besar dan terang. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan jenis peluru yang digunakan. Film-film Hollywood umumnya menggunakan senjata api asli, namun memakai peluru hampa atau blank ammunition. Kemudian, agar senjata bisa beroperasi secara otomatis, digunakan blank firing adapter atau disingkat BFA. Kita sudah pernah membahasnya di video terdahulu. Untuk properti film, blank firing adapter ini tersembunyi di dalam laras, berbeda dengan yang digunakan untuk latihan militer. Memang, ada film yang tidak menggunakan senjata asli. Efek muzzle flash dan selongsong ditambahkan dengan CGI. Namun, di sini kita bahas film yang menggunakan senjata dengan peluru hampa. Pada senjata dengan peluru hampa, karena tidak adanya peluru yang didorong, bubuk mesiu atau propelan sebagian terdorong keluar dan terbakar di depan laras. Pada senjata yang digunakan di dunia nyata, proses pembakaran umumnya sudah selesai ketika peluru keluar dari laras, sehingga kilatan api jarang terlihat terutama di siang hari. Kilatan api yang sebenarnya sangat singkat terlihat cukup jelas ketika ditembakkan di malam hari atau di kegelapan. Kilatan api juga terlihat pada senjata-senjata berkaliber besar. Namun, untuk pistol atau senapan serbu seperti ini, muzzle flash sangat jarang terlihat. Di film, muzzle flash selalu terlihat menyala-nyala. Meskipun berbeda dengan dunia nyata, namun kilatan api ini terlihat lebih keren. Maka dari itu, justru menambah nilai estetik film. Selanjutnya, dalam film seringkali senjata memiliki kapasitas peluru unlimited. Ini terutama pada film-film action era 80-an. Jagoan film memberundakan tembakan terus-menerus tanpa harus mengisi ulang. Dalam film modern, adegan baku tembak sudah sedikit realistis dengan ditambahkan adegan reload atau mengganti magasin. Namun, jumlah tembakan masih terlalu banyak jika dibandingkan dengan kapasitas magasin senjata tersebut. Di dunia nyata, peluru senapan serbu standar akan habis dengan sangat cepat jika ditembakkan dengan mode full otomatis. Jika ditembakkan terus-menerus dengan kecepatan tembakan 750 tembakan per menit, magasin dengan isi 30 butir peluru akan habis hanya dalam waktu 2,4 detik. Kadangkala, dalam film, ada adegan sniper membawa senjatanya dalam tas atau koper dalam kondisi terpisah. Kemudian, dia merangkai senjatanya itu termasuk teleskop pembidiknya di tempat. Lalu, dia menembak sasaran dari jarak jauh. Adegan ini memang terlihat keren. Tapi, jika dilakukan di dunia nyata, kemungkinan besar yang akan terjadi adalah tembakannya akan meleset jauh. Saat teleskop dipasang pada senapan, tidak otomatis bidikan teleskop itu tepat dengan arah tembakan.
Teleskop harus disetel dulu agar arah bidikan pas dengan titik tembakan. Proses ini disebut sebagai zeroing. Dalam proses zeroing perlu dilakukan beberapa kali tembakan percobaan. Memasang teleskop sesaat sebelum menembak sasaran ibaratnya seperti seorang gitaris band naik panggung dalam kondisi senar gitar belum dipasang. Kemudian baru memasang senar di atas panggung dan langsung main gitar tanpa menyetem terlebih dahulu. Salah satu aksesoris senjata yang sering muncul di film adalah peredam atau silencer. Istilah lainnya yang lebih tepat adalah suppressor. Dalam film, peredam yang dipasang pada senjata api mampu membuat suara tembakan menjadi sangat hening, hampir tidak terdengar. Orang-orang yang berada di dekat penembak sama sekali tidak menyadari adanya suara tembakan. Dalam kenyataannya, suara tembakan berperedam tidak sehening di film. Peredam memang mampu mengurangi intensitas atau volume suara tembakan, namun tidak seperti orang berbisik. Suara tembakan berperedam tetap relatif keras. Suara tembakan pistol tanpa peredam sekitar 165 desibel. Jika dipasangi peredam, suaranya berkurang menjadi sekitar 130 hingga 135 desibel. Suara dengan intensitas 130 desibel masih cukup keras. Suaranya setara dengan suara mesin jet saat lepas landas yang didengar dari jarak 70 meter. Suara mesin pabrik dengan intensitas di atas 85 desibel mengharuskan orang yang bekerja 8 jam per hari wajib menggunakan pelindung telinga. Untuk suara tembakan, batas amannya adalah 140 desibel. Jadi, jika memakai peredam, telinga penembak masih cukup aman tanpa memakai tutup telinga. Hal lain yang sering luput pada senjata api dalam film adalah recoil. Recoil adalah hentakan ke belakang yang timbul pada saat senjata api ditembakkan. Sesuai dengan hukum Newton ketiga, setiap aksi menimbulkan reaksi. Karena ada gaya yang mendorong proyektil peluru ke depan, timbul reaksi berupa gaya yang mendorong bodi senjata ke belakang. Inilah yang menimbulkan hentakan ke belakang. Karena menggunakan peluru hampa yang didorong ke depan hanya gas yang ringan, recoil tetap ada, namun tidak sebesar jika terdapat proyektil. Karena dalam film banyak menggunakan senjata dengan peluru hampa, recoil senjata tersebut relatif kecil. Maka, dalam film, wanita berbadan kecil yang tidak terlatih menembak bisa menembakkan senapan serbu dalam mode otomatis tanpa kesulitan. Bahkan, kadangkala bisa ditembakkan tanpa tumpuan bahu yang baik atau bahkan hanya dibekang satu tangan. Dalam dunia nyata, ini sulit dilakukan bahkan oleh orang yang berbadan kekar. Dalam film, musuh yang tertembak sering terlihat terpental secara dramatis. Impact peluru membuat badan terhempas ke belakang. Peluru mampu menghentikan laju orang yang sedang berlari menyerbu dan membuatnya jatuh terpelanting ke belakang. Pada kenyataannya, peluru bisa menembus tubuh manusia dengan sangat mudah dan tidak menimbulkan dorongan yang berarti. Sekarang, banyak rekaman-rekaman video pasukan yang tertembak dalam konflik bersenjata. Tapi, kita tidak bisa menayangkannya di sini demi keselamatan monetisasi video ini. Senjata api memiliki jarak tembak yang jauh. Kita semua tahu itu. Senapan serbu memiliki jarak tembak efektif ratusan meter. Jika musuh sudah terlihat, maka jelas lebih baik mulai membidik dan menembak dari kejauhan. Tetapi, dalam film, pasukan musuh figuran-figuran dengan tololnya berlarian maju mendekat sambil menembak. Seolah-olah senapan serbu mereka hanya memiliki jangkauan tembak 10 meter, sehingga perlu mendekat sedekat mungkin. Itulah beberapa perbedaan senjata api ringan antara di film dan di dunia nyata. Jenis senjata yang lebih besar seperti peluncur roket, artileri, rudal, dan lain-lain juga ada perbedaan antara yang sering ditampilkan di film dengan di dunia nyata. Kita bahas di video yang lainnya. Sampai jumpa.